Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya. Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Apalagi kita saat ini berada di bulan yang sangat agung, bulan yang kedatangannya dinanti-nanti oleh setiap orang yang beriman, bulan yang di dalamnya juga diisi dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada mereka yang melaksanakan pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi aktivitas kita untuk selalu menjaga, mempertahankan, dan juga melakukan upaya memelihara terus dan meningkatkan iman kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Para pendengar, para pemirsa Kultum Ramadan P4 JUKS P4JP 1446 Hijriah, dan juga pada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu para pendidik, serta adik-adik siswa-siswa dari mulai SD sampai dengan SMK, serta juga komunitas pendidikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam kita melaksanakan kehidupan di dunia ini, tentunya ada satu hal yang paling kita perhatikan, yaitu perkara mengenai masalah iman. Iman adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka orang-orang yang beriman, yang insya Allah mereka selalu menjaga daripada keimanan tersebut. Karena perkara iman adalah sangat yang dipentingkan. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali menjadi seorang nabi dan rasul di kota Mekah, maka yang Allah utamakan terlebih dahulu, yang Rasulullah SAW utamakan terlebih dahulu adalah perkara masalah keyakinan atau akidah atau iman seseorang. Karena dengan iman, seseorang ini bisa mengetahui apa yang kemudian menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang beriman ini mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Apa kemudian menjadi definisi iman itu? Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, al-imanu aqdun biqalbi wa iqra'u bilisani wa amalu bil arkani. Iman itu adalah ikatan di dalam hati manusia yang diucapkan dan juga dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi iman itu mengandung 3 unsur. Unsur hati, unsur lisan, dan unsur amal. Salah satu di antara 3 unsur ini hilang dan tidak ada dalam diri manusia, maka orang itu
belumlah sempurna daripada imannya. Maka iman ini perlu untuk kita jaga, kita pelihara, bahkan kita pertahankan. Kenapa kita harus menjaga atau merawat ataupun memelihara iman kita ini? Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan ajaran yang sangat luar biasa tentang masalah iman ini. Kenapa kita harus kemudian pertahankan iman kita dan kita tingkatkan? Satu, karena iman yang ada di dalam diri manusia ini kadang bertambah, kadang berkurang. Dan iman ini kadang naik dan kadang turun. Karena kita tidak ketahui kapan iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka setiap saat perlunya untuk menjaga agar ia tetap pada iman yang sebenarnya dan bisa jadi kita tingkatkan iman kita itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda kepada kita, ya, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, wa yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'syiatillah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa kaifa nujaddidu imanana? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'aksiru biqauli la ilaha illallah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Berkurangnya iman itu karena banyaknya perbuatan maksiat, dosa yang kita lakukan kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Dan bertambahnya iman itu karena banyaknya dia melakukan kebaikan. Banyaknya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahnya iman itu karena takwanya semakin meningkat kepada Allah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk meningkatkan iman itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'aksiru biqauli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kalian untuk menjaga iman itu dan mengatakan la ilaha illallah. Kedua, kenapa kita harus mempertahankan iman itu? Karena iman itu keluar masuk ke dalam diri kita. Iman itu senantiasa keluar masuk ke dalam diri seseorang. Ya. Wa yadkhulu wa yakhruju imana minal badani minal insani. Iman itu selalu keluar dan masuk, sehingga kita tidak tahu kapan masuk dan keluarnya iman itu. Makanya harus diperhatikan, harus kemudian dipertahankan dengan sebaik-baik mungkin, kemudian juga harus dijaga, bahkan kalau bisa kita menambah daripada iman kita itu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya, kenapa kita harus mempertahankan dan menjaga iman kita itu? Karena setan itu senantiasa selalu menjerumuskan manusia, menjebak manusia ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengajak manusia untuk kepada perbuatan keji dan mungkar. Dan inilah pentingnya bagaimana kita menjaga dan mempertahankan iman ini agar iman kita ini menjadi iman yang insya Allah terjaga selama kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita ini di bulan Ramadan saat ini. Ini penting, mumpung kesempatan fitrah kita dibuka oleh Allah, maka kita laksanakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan itu adalah bagian bagaimana kita menjaga keimanan kita agar tetap terpelihara. Sehingga apapun yang kita lakukan
dalam kehidupan dunia kita, karena betapa banyak cobaan-cobaan yang akan kita rasakan, betapa banyak ujian-ujian yang akan selalu menghadang kita. Namun kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, iman yang begitu bersih, iman yang kemudian tidak tercoreng dengan perbuatan-perbuatan syirik, ini yang akan kemudian bisa menjadi andalan kita untuk mengalahkan segala ujian-ujian kita itu. Karena apa? Allah pasti akan uji kita. Siapapun mereka yang mengatakan dirinya beriman, pasti Allah akan uji. Sebagaimana dalam surat Al-Kahf ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita para hamba-hambanya, di mana ketika kita harus mempertahankan iman kita ini, agar iman kita ini akan menjadi sesuatu yang terhebat dalam kehidupan kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan ini adalah salah satu di antara ujian iman, di antara kemudian perkara-perkara iman yang Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan segala sesuatunya, maka perlu kita untuk mempertahankan iman, perlu kita untuk menjaga iman agar kita ini tidak menjadikan iman kita ini ada di dasar, akan tetapi iman kita ini adalah menjadi panglima di dalam kita melaksanakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi Ramadan seperti ini, bagaimana cara kita menjaga iman? Berzikir kepada Allah, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, saum puasa di bulan Ramadan, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan ini. Dan kita juga banyak membaca Al-Quran agar hati kita ini menjadi tenang. Dan iman kita ini akan terpelihara. Sepanjang kita mau memelihara iman kita, insya Allah semua apapun kondisi ujian Allah akan bisa kita asasi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini teruslah untuk menjaga keimanan kita agar kita bisa menjadi orang yang terbaik di dalam melaksanakan kehidupan ini. Dan pada akhirnya dengan menjaga iman kita ini, kita sudah terbentengi dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga. Baik Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu para pendidik, adik-adik serta siswa-siswa SD sampai dengan SMK, SMA, serta komunitas pendidikan, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, walaupun sedikit tetapi perlu kita untuk mengambil ibrah dari pelajaran-pelajaran agar iman kita terjaga, maka seringlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.